Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari program studi ilmu hukum kelas F Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang dipakai untuk menyelesaikan kegiatan ekonomi, yaitu jadi suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan ekonomi. Setiap negara mempunyai sistem ekonominya masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tersebut dan masalah yang dialami oleh negara tersebut. Adapun sistem ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem liberal atau bisa disebut sistem kapitalis. Yang kedua yaitu sistem sosialis. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu sistem liberal atau sistem kapitalis. Pihak swasta bebas bergerak dalam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pihak pemerintah. Jadi si pihak swasta itu sangat bisa bergerak bebas tanpa ada batasan dari apapun ataupun dari pihak pemerintah. Diterapkan di negara Amerika, Inggris, Kanada, dan lain sebagainya. Mengenai ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak milik pribadi diakui sepenuhnya. Jadi hak miliknya sangat diakui sepenuhnya tanpa ada campuran dari hak milik orang lain. Yang kedua yaitu bebas berusaha dan bersaing. Yang ketiga yaitu keuntungannya milik pribadi. Jadi keuntungannya itu pure milik pribadi. Yang keempat yaitu bergantung pada sistem harga. Yang kelima yaitu peran pemerintah terbatas. Jadi adapun peran pemerintah itu ada di dalam sistem tersebut tapi sangat terbatas. Yang kedua yaitu sistem sosialis. Sistem sosialis pertama kali dikemukakan oleh Karl Marx. Sistem sosialis seluruh kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi diatur dan dikendalikan oleh negara. Jadi sistem ini diatur oleh negara, sudah teratur oleh negara dan dikendalikan penuh oleh negara. Negara yang menganutnya yaitu negara komunis, contohnya negara Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Mengenai ciri-ciri dari sistem ini, yang pertama yaitu hak milik bersama. Jadi sistem ini dimiliki oleh beberapa pihak. Yang kedua yaitu tidak ada kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban perekonomian secara kolektif. Jadi apabila terkena masalah dalam sistem ini, maka dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh beberapa pihak atau dikolektifkan. Yang keempat yaitu sistem harga tidak bebas. Jadi harganya itu sudah diatur oleh negara. Yang terakhir yaitu peran pemerintah sangat kuat. Jadi dalam sistem ini hampir keseluruhan diperankan oleh pemerintah. Adapun sistem yang terakhir yaitu sistem campuran. Perencanaan dalam bidang ekonomi dilaksanakan pemerintah, sedangkan pelaksanaannya dilakukan pemerintah dan swasta. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi dilakukan juga oleh swasta. Negara yang menganutnya yaitu negara berkembang, contohnya negara Malaysia, Mesir, dan lain sebagainya. Adapun apa sih sistem yang dianut oleh negara kita atau negara Indonesia? Menurut Muhatta, sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia harus berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi sistem yang baik yang berlaku di Indonesia itu menurut Muhatta itu harus sesuai dengan asas kekeluargaan. Dan menurut TAP MPR nomor 4/MPR/1978 mengatakan sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Jadi masyarakat itu harus berperan sangat aktif dalam kegiatan pembangunan. Dan pemerintah wajib memberikan bimbingan dalam bidang usaha. Jadi pemerintah itu harus memberikan bimbingan yang wajib dan teliti kepada masyarakat dalam bidang usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.